Bayangkan sebuah bejana yang terus diisi air tanpa henti. Pada awalnya, air mengalir dengan tenang, memenuhi ruang yang kosong. Namun seiring waktu, bejana itu meluap. Air yang melimpah tidak hanya terbuang sia-sia, tetapi juga menciptakan kekacauan di sekitarnya. Begitu pula dengan hidup kita. Dalam upaya memenuhi keinginan, mengejar ambisi, dan meraih apa yang kita anggap sebagai puncak kesuksesan, kita sering lupa bahwa ada titik di mana kita harus berhenti. Hidup, seperti melodi yang indah, membutuhkan jeda untuk menciptakan harmoni. Dalam jeda itulah kebijaksanaan bersembunyi. Namun, di dunia yang terus bergerak cepat ini, di mana keserakahan seringkali disamarkan sebagai motivasi, seni untuk berhenti seolah menjadi sesuatu yang asing. Kita terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, mengumpulkan harta, mengejar status, dan berambisi untuk mencapai lebih banyak, tanpa menyadari bahwa apa yang kita kejar seringkali menjadi beban, bukan kebahagiaan. Bab 9 dari Tao Te Ching mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Laozi, dengan kebijaksanaan yang lembut namun tajam, membimbing kita untuk melihat keindahan dalam melepaskan, untuk memahami bahwa ada batas yang seharusnya tidak dilampaui. Ketika kita terus memenuhi segala hasrat tanpa henti, kita kehilangan harmoni yang sebenarnya menjadi dasar kebahagiaan. Di balik setiap kata dalam ajaran ini, tersembunyi pesan yang mendalam. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki, tetapi tentang seberapa bijak kita dapat menghormati batas dan berhenti pada saat yang tepat. Seperti matahari yang terbenam di cakrawala, beristirahat setelah hari yang panjang, atau daun yang gugur dari pohon, menerima akhir dari musimnya. Itulah jalan alam yang sejati. Mari kita menyelami pesan ini lebih jauh. Bukan untuk menghakimi diri kita yang seringkali terjebak dalam hasrat duniawi, tetapi untuk memahami bahwa dalam seni berhenti, ada kebebasan yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Dan dalam kebebasan itu terdapat kebahagiaan yang sejati. Bagian 1. Keseimbangan dalam memenuhi keinginan. Terus memenuhi segala hasrat keinginan. Tak sebijak jika Anda berhenti pada saatnya. Kehidupan seringkali menyerupai sebuah perjalanan panjang, di mana kita terus-menerus mencari dan menginginkan sesuatu. Entah itu kesuksesan, kekayaan, cinta, atau pengakuan. Dalam prosesnya, kita jarang berhenti untuk bertanya, kapan cukup itu cukup? Laozi, dalam kebijaksanaannya, mengingatkan bahwa terlalu banyak memenuhi keinginan bukanlah kebijaksanaan, melainkan perangkap yang perlahan menjebak kita dalam ketidakpuasan tanpa akhir. Kita hidup di zaman di mana batas keinginan tampak kabur. Teknologi, media sosial, dan budaya konsumsi modern mendorong kita untuk terus mengejar lebih banyak, seolah-olah keberadaan kita diukur dari apa yang kita miliki. Namun, apakah benar bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bahagia kita? Ataukah ini hanyalah ilusi yang membuat kita semakin jauh dari esensi kebahagiaan sejati? Keinginan yang tanpa akhir. Keinginan adalah hal alami dalam diri manusia. Ia adalah pendorong yang membawa kita untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencapai tujuan. Namun, ketika keinginan berubah menjadi obsesi, ia menjadi seperti api yang membakar tanpa henti, menghabiskan bahan bakar apapun yang diberikan. Dalam konteks ini, Laozi mengingatkan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah memenuhi semua keinginan, tetapi mengetahui kapan harus berhenti. Bayangkan seseorang yang mendambakan kekayaan. Pada awalnya, ia bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Namun ketika ia mencapai apa yang ia inginkan, rasa puas itu tidak bertahan lama. Keinginan baru muncul, rumah yang lebih besar, kendaraan yang lebih mewah, atau status yang lebih tinggi. Tanpa disadari, ia terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir, di mana kebahagiaan selalu tampak selangkah lebih jauh. Berhenti untuk menghormati batas. Berhenti bukan berarti menyerah, melainkan suatu bentuk penghormatan terhadap batas. Batas yang tidak hanya melindungi kita dari kelelahan fisik dan mental,
tetapi juga menjaga keseimbangan dalam hidup. Mereka yang bijak tahu bahwa ada saat untuk bergerak maju dan ada saat untuk berhenti. Dalam berhenti, mereka menemukan kedamaian, menerima apa yang sudah mereka capai, dan melepaskan keinginan yang tidak perlu. Keseimbangan dalam memenuhi keinginan bukan berarti menolak semua hal yang kita inginkan, tetapi mengelolanya dengan bijak. Ini berarti kita belajar membedakan antara apa yang kita butuhkan dan apa yang hanya kita inginkan. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Kebijaksanaan dalam keseimbangan Laozi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian duniawi, melainkan dalam harmoni batin. Ketika kita berhenti mengejar lebih banyak, kita membuka ruang untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Ini bukanlah bentuk kemalasan atau pengunduran diri, tetapi ekspresi dari rasa syukur yang mendalam. Refleksi bagi kehidupan modern. Dalam kehidupan modern, pelajaran ini relevan lebih dari sebelumnya. Kita seringkali mendengar istilah burnout atau kelelahan akibat kerja berlebihan. Ini adalah tanda bahwa banyak dari kita telah melampaui batas yang seharusnya dihormati. Berhenti, dalam konteks ini, menjadi bentuk penyembuhan, kesempatan untuk merenung, mengevaluasi, dan menemukan kembali apa yang benar-benar bermakna dalam hidup. Laozi tidak meminta kita untuk meninggalkan ambisi, tetapi mengingatkan kita untuk berjalan dengan penuh kesadaran. Dalam perjalanan menuju tujuan, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri, dan dalam memenuhi keinginan, jangan sampai kita melupakan seni untuk berhenti, karena dalam berhenti itulah kita seringkali menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Bagian 2. Ketidakpastian dalam kehidupan. Perakiraan yang rinci pun tak dapat digunakan sepanjang masa. Hidup adalah misteri yang penuh dengan perubahan. Setiap hari membawa dinamika baru, peristiwa yang tidak terduga, dan tantangan yang seringkali berada di luar kendali kita. Dalam situasi ini, banyak orang mencoba menciptakan rasa aman dengan membuat rencana yang rinci, mengatur setiap langkah menuju masa depan yang diinginkan. Namun, Laozi mengingatkan bahwa meskipun perencanaan itu penting, ia tidak pernah dapat sepenuhnya menghilangkan ketidakpastian. Ilusi kontrol dalam perencanaan manusia cenderung mencari kendali atas hidupnya. Kita percaya bahwa dengan merencanakan segala hal secara detail, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi kenyataannya, hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Ada variabel-variabel di luar kendali kita, kejadian tak terduga, keputusan orang lain, atau bahkan perubahan dalam diri kita sendiri, yang dapat mengubah arah hidup dalam sekejap. Misalnya, seseorang mungkin merencanakan karir yang cemerlang, mulai dari pendidikan hingga langkah-langkah spesifik untuk mencapai posisi tertentu. Namun, siapa yang bisa memprediksi pandemi global, resesi ekonomi, atau perubahan besar dalam industri tempat mereka bekerja? Perakiraan yang dulunya tampak solid tiba-tiba menjadi tidak relevan. Kebijaksanaan dalam ketidakpastian Laozi tidak mengatakan bahwa perencanaan itu salah, tetapi ia mengajak kita untuk memandang hidup dengan fleksibilitas. Ketika kita terlalu terpaku pada rencana, kita seringkali menjadi kaku, kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebaliknya, kebijaksanaan Taoisme mendorong kita untuk mengalir seperti air, menerima bentuk baru yang diberikan oleh keadaan, tanpa melawan arus. Ketidakpastian bukanlah musuh yang harus kita lawan, melainkan sahabat yang mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Ia mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari kendali manusia, dan bahwa bagian dari keindahan hidup terletak pada ketidakpastian itu sendiri. Fleksibilitas sebagai kunci harmoni. Dalam dunia modern, fleksibilitas menjadi salah satu keterampilan paling berharga. Mereka yang mampu menerima perubahan dengan lapang dada cenderung lebih bahagia dan lebih tangguh menghadapi tantangan. Fleksibilitas bukan hanya soal menerima keadaan, tetapi juga soal menemukan peluang di tengah ketidakpastian. Misalnya, ketika rencana seseorang tidak berjalan sesuai harapan, ia bisa melihatnya sebagai kegagalan
atau sebagai peluang untuk mencoba sesuatu yang baru. Dalam ketidakpastian, ada potensi untuk menemukan jalur baru yang mungkin lebih baik dari apa yang awalnya direncanakan. Belajar dari alam Laozi seringkali menggunakan alam sebagai metafora untuk kebijaksanaan. Dalam bab ini, kita bisa belajar dari pohon bambu. Ketika angin kencang datang, pohon bambu tidak mencoba melawan. Ia melentur dan membiarkan angin lewat. Namun, setelah angin berhenti, bambu itu kembali tegak seperti semula. Ketidakpastian adalah seperti angin. Ia bisa mengguncang kita, tetapi jika kita tetap lentur, kita tidak akan patah. Kesimpulan, menerima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Daripada melawannya, kita diajak untuk merangkulnya dengan hati terbuka. Dengan demikian, kita tidak hanya menemukan kedamaian di tengah perubahan, tetapi juga menjadi lebih bijak dalam menjalani hidup. Seperti yang Laozi katakan, tidak ada perakiraan yang dapat digunakan sepanjang masa, tetapi dengan menerima hal ini, kita dapat hidup dengan lebih penuh dan autentik. Bagian 3. Bahaya keserakahan. Ketika emas permata memenuhi rumahmu, kau tak akan mampu mengamankannya. Keserakahan adalah salah satu sifat manusia yang paling sulit dijinakan. Dalam pencarian untuk memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak status, kita seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkannya pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Laozi dengan bijaksana mengingatkan bahwa memiliki terlalu banyak tidak hanya menjadi beban, tetapi juga menciptakan kekhawatiran yang tak berkesudahan. Keinginan untuk lebih banyak. Sebuah perangkap. Bayangkan seseorang yang terus menumpuk kekayaan, memenuhi rumahnya dengan emas dan permata. Alih-alih merasa aman, ia justru hidup dalam ketakutan kehilangan harta yang ia kumpulkan. Ia mulai mencurigai orang-orang di sekitarnya, menghabiskan energinya untuk menjaga apa yang dimilikinya, dan kehilangan kedamaian yang mungkin ia miliki jika hidupnya lebih sederhana. Keserakahan adalah perangkap yang menciptakan ilusi kebahagiaan. Kita berpikir bahwa memiliki lebih banyak akan membawa kepuasan, tetapi kenyataannya, setiap kali kita mencapai sesuatu, keinginan baru muncul. Siklus ini tidak pernah berakhir, dan kita menjadi budak dari keinginan kita sendiri. Kesederhanaan sebagai kunci kebebasan. Laozi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam akumulasi kekayaan. Orang yang hidup sederhana tidak perlu khawatir tentang menjaga atau kehilangan apa yang ia miliki. Ia bebas untuk menikmati kehidupan tanpa beban, karena ia tidak terikat pada harta benda atau status. Kesederhanaan bukan berarti menolak semua kenyamanan, tetapi tentang hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ini berarti melepaskan apa yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi nilai dalam hidup kita, seperti hubungan, kesehatan, dan kedamaian batin. Bahaya. Membanggakan kekayaan dan kedudukan. Laozi juga memperingatkan bahaya dari membanggakan harta dan kedudukan. Ketika seseorang terlalu menonjolkan apa yang ia miliki, ia tidak hanya mengundang iri hati, tetapi juga menempatkan dirinya dalam risiko. Orang-orang yang merasa terganggu oleh keberhasilannya mungkin mencoba menjatuhkannya, dan ia akan selalu hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Sebaliknya, orang bijak hidup dengan rendah hati. Ia tidak merasa perlu memamerkan apa yang ia miliki, karena ia memahami bahwa nilai dirinya tidak tergantung pada materi atau status, tetapi pada karakter dan kedamaian yang ia miliki di dalam. Relevansi dalam kehidupan modern. Di dunia yang didominasi oleh media sosial, ajaran ini menjadi semakin relevan. Banyak orang merasa terdorong untuk memamerkan gaya hidup mereka, mobil mewah, perjalanan eksotis, atau barang-barang bermerek, seolah-olah hal-hal ini menentukan nilai mereka. Namun, seperti yang Laozi peringatkan, kebanggaan seperti ini hanya akan membawa ketidakpuasan dan mengundang masalah. Sebaliknya, mereka yang hidup sederhana dan tidak tergantung pada validasi eksternal seringkali lebih bahagia dan lebih damai.
Mereka tidak merasa perlu bersaing dengan orang lain karena mereka telah menemukan kebahagiaan dalam diri mereka sendiri. Kesimpulan, kebahagiaan dalam melepaskan keserakahan adalah sumber kekhawatiran, sementara kesederhanaan adalah jalan menuju kebebasan. Laozi mengingatkan kita untuk berhenti sebelum kita terjebak dalam siklus tanpa akhir dari keinginan untuk memiliki lebih banyak. Dengan melepaskan apa yang tidak penting, kita membuka ruang untuk menemukan kebahagiaan sejati. Seperti yang ia katakan, ketika emas permata memenuhi rumahmu, kau tak akan mampu mengamankannya. Maka dari itu, belajarlah untuk hidup dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup untuk merasa aman, dan cukup untuk merasa damai. Bagian 4. Seni berhenti pada waktu yang tepat. Ketika Anda mencapai keberhasilan, itulah saat untuk berhenti. Keberhasilan seringkali dipandang sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh setiap orang. Namun Laozi menawarkan perspektif yang berbeda. Keberhasilan bukanlah puncak yang harus terus kita daki tanpa akhir, melainkan titik di mana kita harus berhenti, merenung, dan menikmati apa yang telah kita capai. Dalam seni berhenti inilah terdapat kebijaksanaan sejati, karena melampaui batas hanya akan membawa kelelahan dan bahkan kehancuran. Kejarlah, tapi jangan berlebihan. Mengejar tujuan adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap orang memiliki impian dan ambisi yang ingin diwujudkan. Namun, seringkali, ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, muncul dorongan untuk mengejar lebih banyak. Keberhasilan yang seharusnya membawa kebahagiaan malah menjadi awal dari ketidakpuasan baru, karena kita merasa bahwa pencapaian tersebut belum cukup. Misalnya, seseorang yang berhasil mencapai posisi puncak dalam karirnya mungkin tergoda untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak proyek, atau lebih banyak penghargaan. Namun, dalam proses itu, ia mungkin kehilangan kesehatan, waktu dengan keluarga, atau bahkan kedamaian batin. Laozi mengingatkan bahwa saat kita mencapai puncak, itu adalah momen untuk berhenti sejenak dan tidak terus memaksa diri melangkah lebih jauh. Bahaya ambisi yang tak terkendali. Ambisi yang tak terkendali adalah seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat memotivasi kita untuk bekerja keras dan meraih impian. Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, ambisi dapat merusak apa yang telah kita bangun. Mereka yang tidak tahu kapan harus berhenti seringkali kehilangan segalanya, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena terlalu banyak memaksa. Ambisi yang berlebihan juga dapat memutuskan hubungan dengan orang lain. Seseorang yang terlalu fokus pada keberhasilan cenderung mengorbankan hubungan personal, baik dengan keluarga, teman, maupun komunitasnya. Mereka menjadi begitu terobsesi dengan pencapaian, sehingga lupa akan nilai-nilai yang sebenarnya membuat hidup bermakna. Menemukan kepuasan di tengah keberhasilan. Berhenti pada waktu yang tepat bukan berarti menyerah, melainkan menghormati siklus kehidupan. Ada saat untuk bekerja keras, ada saat untuk merayakan hasil, dan ada saat untuk berhenti sebelum segala sesuatu menjadi terlalu berlebihan. Menemukan kepuasan dalam keberhasilan yang telah diraih adalah seni yang membutuhkan kesadaran dan pengendalian diri. Kepuasan tidak datang dari seberapa banyak yang telah kita capai, tetapi dari rasa syukur atas apa yang kita miliki. Ketika kita berhenti mengejar lebih banyak, kita memberi diri kita waktu untuk menikmati hasil dari kerja keras kita, berbagi dengan orang lain, dan meresapi makna sejati dari pencapaian tersebut. Belajar dari alam-alam memberikan banyak pelajaran tentang seni berhenti. Matahari terbenam setelah seharian bersinar, memberi ruang bagi malam untuk mengambil alih. Pohon-pohon berhenti tumbuh ketika mencapai ketinggian tertentu, fokus pada memperkuat akarnya. Dalam kehidupan, kita juga perlu belajar kapan harus berhenti, kapan harus mundur, dan kapan harus menyerahkan sesuatu kepada ritme alami. Kesimpulan, keberhasilan bukan akhir, tetapi awal kebijaksanaan. Keberhasilan yang sejati tidak diukur dari seberapa tinggi kita mendaki, tetapi dari seberapa bijak kita tahu kapan harus berhenti,
Ketika kita mencapai tujuan, itu adalah momen untuk merenung, bersyukur, dan menikmati hasilnya tanpa terbebani oleh keinginan untuk mengejar lebih jauh. Sebagaimana Laozi katakan, ketika Anda mencapai keberhasilan, itulah saat untuk berhenti. Dalam berhenti itulah kita menemukan kedamaian, menjaga apa yang telah kita bangun, dan menghindari kehancuran yang datang dari ambisi tanpa akhir. Maka, belajarlah untuk berhenti pada waktu yang tepat, karena dalam seni berhenti, terdapat kebebasan dan kebijaksanaan yang sejati. Bagian 5. Jalan alam surgawi. Inilah jalan alam surgawi. Di balik setiap ajaran Laozi selalu terdapat pesan yang selaras dengan alam. Dalam bab 9 ini, ia menutup dengan pengingat bahwa seni berhenti, keseimbangan, dan melepaskan bukan hanya prinsip hidup manusia, tetapi juga bagian dari ritme alam yang lebih besar, jalan alam surgawi. Jalan ini mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan hukum-hukum alam, memahami batasan, dan meresapi keindahan dalam kesederhanaan. Harmoni dengan alam-alam tidak pernah memaksa. Air mengalir mengikuti alurnya, tidak pernah menentang gravitasi. Pohon tidak pernah berlomba untuk tumbuh lebih cepat dari pohon lain. Matahari terbit dan terbenam tanpa terburu-buru. Semua ini adalah pengingat bahwa kehidupan memiliki ritmenya sendiri, dan hidup selaras dengan ritme itu adalah inti dari kebijaksanaan Taoisme. Jalan alam surgawi menekankan bahwa setiap hal memiliki siklusnya. Ada saat untuk tumbuh, saat untuk mencapai puncak, dan saat untuk meredup. Ketika kita melawan siklus ini, dengan terus mengejar lebih banyak, tanpa tahu kapan harus berhenti, kita menciptakan ketidakseimbangan yang pada akhirnya membawa penderitaan. Kebahagiaan dalam ketidaksempurnaan Laozi mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari menerima kehidupan apa adanya. Sama seperti air yang tetap mengalir meskipun melewati rintangan, kita juga diajak untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan menemukan kebahagiaan dalam ketidaksempurnaan. Ketika seseorang memahami jalan alam surgawi, ia tidak lagi terobsesi dengan pencapaian duniawi atau takut akan kehilangan. Ia hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Kesuksesan, kegagalan, harta, bahkan kehidupan itu sendiri. Kesadaran ini membebaskan kita dari tekanan dan membawa kedamaian batin yang mendalam. Melepaskan untuk menemukan kedamaian. Berpegang erat pada sesuatu, entah itu kekayaan, status, atau ambisi, hanya akan menciptakan ketegangan. Sebaliknya, melepaskan adalah tindakan yang membawa kebebasan. Jalan alam surgawi mengajarkan bahwa ketika kita melepaskan apa yang tidak penting, kita membuka ruang untuk menerima apa yang benar-benar berarti. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Sama seperti daun yang jatuh dari pohon di musim gugur, melepaskan adalah bagian alami dari siklus kehidupan. Dalam melepaskan, kita tidak hanya menghormati alam, tetapi juga menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Relevansi dalam kehidupan modern, dalam dunia yang penuh dengan tekanan untuk terus maju, mengejar target dan meraih lebih banyak, jalan alam surgawi memberikan alternatif yang menenangkan. Ia mengingatkan kita bahwa hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran. Dengan menerima siklus alami kehidupan, kita dapat hidup lebih harmonis. Tidak hanya dengan diri sendiri, tetapi juga dengan dunia di sekitar kita. Kesimpulan, hidup selaras dengan jalan alam Laozi mengakhiri bab ini dengan penegasan bahwa seni berhenti dan hidup dalam keseimbangan adalah bagian dari jalan alam surgawi. Dengan mengikuti jalan ini, kita tidak hanya menemukan kedamaian dalam diri, tetapi juga menyatu dengan harmoni alam yang lebih besar. Jalan alam surgawi adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kita hidup selaras dengan jalan ini, kita tidak lagi terjebak dalam keserakahan, ketidakpuasan, atau ketakutan. Sebaliknya, kita menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, kebijaksanaan dalam berhenti,
dan kedamaian dalam melepaskan. Sebagaimana Laozi katakan, inilah jalan alam surgawi. Jalan ini bukanlah jalan yang sulit, tetapi jalan yang membutuhkan kesadaran untuk menghormati batas, menerima ketidaksempurnaan, dan menjalani hidup dengan penuh harmoni. Penutup. Kebijaksanaan dalam berhenti dan hidup selaras. Bab 9 dari Tao Te Ching adalah sebuah undangan untuk merenungkan makna kehidupan yang lebih dalam. Laozi dengan lembut mengingatkan kita bahwa hidup tidak perlu menjadi perlombaan tanpa akhir. Ada kebijaksanaan yang luar biasa dalam mengetahui kapan harus berhenti, kapan harus melepaskan, dan kapan harus kembali menyelaraskan diri dengan ritme alam. Dalam seni berhenti, itulah terletak kedamaian sejati. Dalam dunia modern yang sibuk dan penuh tekanan, ajaran ini lebih relevan dari sebelumnya. Kita seringkali terjebak dalam siklus tanpa henti untuk mengejar lebih banyak uang, status, atau validasi dari orang lain, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar diri kita. Justru dalam kesederhanaan, rasa syukur, dan kemampuan untuk menerima kehidupan apa adanya, kita menemukan ketenangan. Hidup sesuai dengan jalan alam surgawi adalah tentang melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya dan belajar mengalir bersama kehidupan. Sama seperti air yang mengalir tanpa melawan, kita diajak untuk merangkul ketidakpastian, menghormati batasan, dan menikmati apa yang sudah kita miliki. Mari jadikan ajaran Laozi sebagai pengingat untuk berhenti sejenak dalam perjalanan kita. Renungkan apa yang benar-benar penting, lepaskan apa yang tidak perlu, dan temukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Karena pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa dalam kita merasakan kedamaian. Dan kedamaian itu ada di sini, di saat ini, ketika kita berhenti mengejar dan mulai menerima. Sebagaimana Laozi ajarkan, ketika Anda mencapai keberhasilan, itulah saat untuk berhenti. Maka berhentilah untuk menikmati hidup, menghormati batas, dan selaras dengan jalan alam. Di sanalah kebijaksanaan sejati berada.